solve the world with your spirit. You're unbeatable. Baik, untuk mempersingkat, akan saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Jurusan Teknik Mesin Universitas Brawijaya, Bapak Insinyur Jarod B. Darmadi, MT, PhD. Kepada yang terhormat Bapak narasumber kita, Bapak Rizky Andrianto, SSI, dan yang terhormat Bapak Moderator, Bapak Muhammad Asof, ST, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir pada acara webinar hari ini yang bertema Workshop and Training Material Characterization with Thermal Analytical Using Differential Scanning Calorimetry. Perkenalkan, saya Delia Hani Wahida selaku MC pada acara pagi hari ini, mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih kepada jurusan Teknik Mesin Universitas Brawijaya, kepada Himpunan Mahasiswa Mesin Universitas Brawijaya, dan tak lupa kepada PT Kromtek Indo Utama, serta semua pihak yang terlibat atas berlangsungnya acara pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan yang telah kita lalui bersama. Kedua, sambutan oleh Bapak Ketua Jurusan Teknik Mesin Universitas Brawijaya. Dilanjutkan pembacaan peraturan oleh MC. Kemudian ke acara inti berupa pemaparan materi, serta diakhiri dengan penutup dan doa. Agar acara dapat berlangsung sesuai dengan yang kita harapkan, mari kita semua membaca doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Sesi selanjutnya akan disampaikan sambutan oleh Bapak Ketua Jurusan Teknik Mesin Universitas Brawijaya kepada Bapak Insinyur Jarod B. Darmadi, MT, PhD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas ya. Ini ganti ya, sound, ganti mikrofon juga. Pertama, jurusan mengucapkan terima kasih buat Pak Rizky ya, yang mau berbagi pengalamannya tentang untuk hari ini khusus DSC ya. Jadi bagi seorang engineer, characterization itu penting ya menurut saya. Apapun ya, misalnya yang sering saya lakukan ya, melakukan perbaikan proses pengelasan misalnya, dengan macam-macam lah caranya, ya, kemudian hasilnya terbukti lebih bagus misalnya. Tetapi kita tidak akan bisa ngomong banyak. Kenapa lebih bagus, kenapa begini, tanpa melakukan karakterisasi. Ya. Kalau Anda nanti melanjutkan studi S2, ya, kayaknya karakterisasi itu ya wajib, suatu yang wajib, karena tidak bisa seperti S1, misalnya ya lebih bagus ya sudah selesai, tidak bisa ya. Nah, alasannya karena beginilah itu menjawab karenanya itu perlu karakterisasi ya, macam-macam karakterisasi sesuai tentunya. Saya rasa ke situ arahnya ya, mudah-mudahan DSC salah satu karakterisasi penting menurut saya. Nanti bisa memberi ide kepada adik-adik, oh nanti saya akan
memakai metode karakterisasi ini untuk membuktikan kenapanya itu ya yang proses saya lebih baik begitu. Ya tentu saja dengan bertatap muka tidak langsung seperti ini, informasinya tidak seperti kalau kita bertemu langsung ya tentu itu. Bagaimanapun ada kekurangannya, tetapi ini adalah kondisi terbaik yang bisa kita lakukan ya. Dan yang paling survive dalam kehidupan menurut sejarah itu bukan yang kuat, bukan yang gitu ya, tetapi yang bisa beradaptasi dengan lingkungan, terbukti itu ya. Dan yang paling adaptif itu ya manusia seharusnya ya. Kondisi yang bagaimanapun ya kita harus bisa beradaptasi. Dan kalau saya sebagai ketua jurusan setelah kondisi daring ini tidak malah sepi, tapi malah kerjanya sampai malam-malam meskipun di rumah ya. Ya ini pakai kaos dalam asal dikasih jaket itu, jaket alma mater ya sudah cukup. Bawahnya pakai celana pendek ini. Ya. Mudah-mudahan mahasiswa tetap bisa survive juga ya, dan saya yakin salah satu keunggulan lulusan teknik mesin UB, saya sudah keliling di berbagai perguruan tinggi di dunia ini ya, juga saya sudah berkeliling di berbagai industri di Indonesia, semua mengatakan salah satu kelebihan mahasiswa teknik mesin UB adalah kemampuannya untuk beradaptasi dan survive ya dengan berbagai kondisi, yaitu harus dipertahankan. Ya tentu kita dengan menambah berbagai ilmu pengetahuan, salah satunya ya materi hari ini DSC dengan berbagai pengetahuan yang lebih ya, akan meningkatkan daya survival Anda. Saya percaya ini Mas Rizky memberikan ilmu yang diperoleh berdasar pengalamannya bertahun-tahun lah. Dan Anda hanya memperolehnya dalam waktu 1 jam lah paling lama pengetahuannya. Ya. Meskipun pengetahuan itu baru awal ya menjadi seorang engineer. Tetapi tentu sangat bermanfaat kalau Anda memiliki banyak pengetahuan. Demikian saya rasa, tapi saya tidak bisa mendampingi lama-lama ya. Mungkin setelah pembukaan ini nanti silahkan acaranya dilanjutkan dan saya nanti akan leave karena ada acara yang lain. Gitu. Mudah-mudahan sukses dan memberikan banyak manfaat buat mahasiswa semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Jarod B. Darmadi, MT PhD atas sambutan yang telah disampaikan. Sebelum masuk ke acara inti, izinkan saya membacakan peraturan dan ketentuan selama acara berlangsung. Yang pertama, peserta dipersilahkan memasuki media pelaksanaan 10 menit sebelum acara berlangsung. Kedua, peserta diwajibkan untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali dari moderator memberikan izin kepada peserta untuk memperjelas pertanyaan secara langsung atau on mic. Seluruh pertanyaan diajukan dalam multi-chat dengan format yang telah ditentukan. Yang ketiga, format teks pertanyaan berupa nama, instansi, dan pertanyaan. Nama yang digunakan adalah nama yang sesuai dengan saat pendaftaran. Keempat, peserta dilarang melakukan spam chat ataupun menciptakan kondisi yang berpotensi menimbulkan kegaduhan selama acara berlangsung. Yang kelima, apabila ditemukan tindakan yang melanggar peraturan, maka pihak panitia berhak mengeluarkan peserta dari media pelaksanaan secara sepihak. Dan yang terakhir, presensi dan kuesioner akan dibagikan di akhir acara dan menjadi syarat bagi peserta untuk mendapatkan e-sertifikat. Menginjak ke acara inti, saya perkenalkan moderator kita pada pagi hari ini, yakni Bapak Muhammad Assof ST. Beliau merupakan Product Engineer dari PT Kromtek Indo Utama. Nah, kepada Bapak Muhammad Assof, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Suara saya jelas ya, mohon maaf. Jelas, Pak. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asof. Saya partner dari Pak Rizky di sini. Saya dari Teknik Material dan Metalurgi ITS, satu angkatan dengan Bu Femiana, dosen teman-teman di Teknik Mesin UPI. Ya. Jadi di acara webinar hari ini, Material Characterization with Thermal Analyzing Using Differential Scan Calorimetry di SC, kami ingin berbagi knowledge dengan teman-teman, terutama di teknik mesin, ya, karena ini salah satu bidang yang kami yakin ada di mata kuliah, salah satu mata kuliah teman-teman sekalian. Analisis thermal itu adalah cabang ilmu material di mana sifat-sifat material itu kita pelajari untuk mengetahui adanya perubahan sifat dari material tersebut dengan adanya perubahan temperatur. Salah satunya biasanya kapan material mulai mengalami perubahan fasa. Nah, nanti kita akan disajikan oleh Bapak Rizky konsep dasarnya tentang thermal analysis, kemudian bagaimana metodenya. Metode ini nanti langsung akan ditunjukkan dengan demo unit. Kita akan menghadirkan salah satu discovery alat kita, yaitu DSC tipe 25. Kemudian dari hasil pengujian, bagaimana cara analisanya. Begitu. Jadi sebelumnya akan saya bacakan dulu kurikulum vitae dari Bapak Rizky. Nama lengkap beliau adalah Rizky Andianto. Beliau tinggal di Jakarta, alumni dari Fisika Universitas Indonesia tahun 2016. Keahlian beliau adalah sahabat thermal dan analisis serta rheology. Untuk skill beliau pernah mendapatkan training aplikasi DSC dan TJA dari TA Instrument di Malaysia tahun 2016. Kemudian training lanjutan prosedur TA Instrument di Singapura, dan terakhir tahun 2019 kemarin di US Delaware. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, Pak Rizky sudah siap dengan materinya, Pak? Siap. Oke, baik. Nanti untuk pertanyaan seperti di peraturan, boleh ketika sudah mulai sesi diskusi, langsung ditanyakan saja melalui chat, nanti saya akan sampaikan ke Pak Rizky. Oke, baik Pak, waktu dan tempat kami persilakan Pak Rizky. Baik, terima kasih Pak Asof dan MC. Jadi saya akan coba bawakan, saya minta izin untuk share screen. Sudah terlihat presentasinya? Sudah. Oke, jadi mungkin mohon koreksi kalau misalkan ada sesuatu dari videonya kah atau dari share screen-nya kah, bisa kita bawakan. Oke, jadi terima kasih Pak Asof dan juga kawan-kawan atas kesempatannya, terutama untuk Universitas Brawijaya. Jadi saya berterima kasih telah diberi kesempatan ini, dan lebih tepatnya sih sebenarnya yang akan kita lakukan ini lebih kepada sharing lah, jadi lebih kepada diskusi gitu. Jadi kalau nanti pun ada diskusi, saya harapkan bisa banyak pertanyaan. Gitu, karena jujur saja untuk sekarang ini saya pun masih belajar mengenai thermal analysis, karena thermal analysis merupakan salah satu ilmu yang terbilang kompleks. Oke, masuk saja. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan menjelaskan mengenai perusahaan saya dulu. Jadi perusahaan saya itu PT Krontek Indo Utama, didirikan pada tahun 1994 dengan motto "Success is our mission". Jadi tentu saja kami ini mengutamakan mengenai kesuksesan customer kami, dan salah satunya adalah dengan menyelenggarakan webinar seperti ini. Kita itu fokus dalam kedua brand alat, yaitu Waters dan juga TA Instrument, distributor utama kita. Dan pada tahun 2015 itu kita ditunjuk sebagai distributor tunggal dari TA Instruments, yang mana kami menjual alat-alat di bidang thermal analysis, rheology, dan juga calorimetry ini ya, terpotong. Tapi intinya perusahaan kami itu fokus terhadap dua alat,
yaitu alat thermoanalisis dan juga kromatografi untuk water. Tapi untuk saat ini kita akan fokus ke thermoanalisisnya. Nah, visi misi dan value kami singkat saja saya akan bawakan. Itu adalah intinya di sini divisi bisa kita lihat to be the customer best partner for scientific analysis. Jadi kita tidak hanya menjual alat, tapi kita juga ingin menjadi partner untuk customer kita atau calon customer kita di dalam bidang scientific analysis. Nah, ini saya senang juga dan saya berikan kepada customer karena kebanyakan baik itu DSC, TGA, alat thermoanalisis lainnya itu tidak dipakai secara 100% full capability kemampuan tersebut gitu. Makanya kita sebagai PT Komtek Indonesia Utama ini ingin sekali menjadi partner scientific analysis untuk membangun metode, memberikan inovatif atau social solution kepada problem atau penelitian analisis research yang ada di Indonesia. Gitu. Oke, saya akan langsung masuk ke outline presentasi kita. Jadi tadi saya udah bawakan ya secara singkat PT Komtek Utama Short Introduction. Kita menjual alat thermoanalisis dan juga kromatografi. Lalu untuk kesempatan kali ini, diskusi atau sharing kita hari ini, saya akan memperkenalkan apa itu thermoanalisis dan apa itu differential scanning calorimetry. Di sini kita bisa lihat including MDSC method. Jadi banyak juga yang masih belum paham mengenai MDSC method. Saya akan jelaskan. Lalu terdiri dari introduction dari DSC, skematik bagaimana dia bekerja, discovery data yang instrumen dan juga aksesorisnya, dan juga contoh-contoh pengukuran. Tapi singkat aja contoh pengukurannya karena kita nanti akan fokus ke live demo dan juga penggunaan softwarenya secara langsung. Jadi ini hanya singkat saja di presentasi ini. Lalu di sini ada thermographic analysis. Nah, ini sebenarnya alat yang berbeda dengan DSC, tapi tetap akan saya masukkan. Kenapa? Karena TGA ini bisa dibilang alat yang komplementer, yang ada yang biasanya ada sebelum kita mengukur DSC gitu. Jadi memang kita akan fokus ke DSC, tapi nanti saya akan bawakan secara singkat saja mengenai alat thermographic analysis. Dan juga ada lagi sebenarnya itu adalah gabungan dari kedua alat ini, DSC dan juga TGA. Jadi sebenarnya memang kedua alat ini komplementer, tapi punya kelemahannya masing-masing. Dan nanti saya juga akan bawakan mengenai SDT ya namanya, simultaneous DSC TGA. Jadi dia satu alat bisa dipakai untuk alat DSC dan juga TGA. Dan juga tentu saja nanti live demonya termasuk kepada penggunaan triage software. Jadi sebelum webinar ini berlangsung, saya diberikan sampel oleh Pak Ansof untuk sampel dari pihak besar Brawijaya-nya. Sampelnya itu berupa PP dan juga tire yang sudah saya ukur sebelumnya. Dan saya akan coba jelaskan hasilnya pada kesempatan kali ini. Gitu. Tapi nanti saya juga akan jelaskan mengenai bagaimana cara kita melakukan sampel preparasi, memasukkan sampel ke dalam DSC, dan juga membuat metode, karena thermoanalisis ini tidak seperti dengan spektroskopi. Kalau misalnya spektroskopi bisa dibilang yaitu pure fingerprint, jadi mau kita apapun saja, mungkin peak-nya akan ketemu di sana. Itu spektroskopi. Tapi kalau thermoanalisis, itu hasil sangat bergantung dengan yang namanya metode. Jadi metodenya berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda, meskipun itu menunjukkan intrinsik dari si sampel itu sendiri. Nah, ini yang akan saya bawakan. Kenapa thermoanalisis tidak bisa diartikan sebagai fingerprint? Nanti saya akan bawakan. Meskipun bisa, tapi tidak terlalu sepowerful spektroskopi. Nah, saya akan masuk apa itu differential scanning calorimetry. Saya langsung saja. Seperti dengan namanya, DSC itu merupakan thermoanalisis atau sebuah teknik yang mengukur properties atau sifat-sifat dari material sebagai fungsi temperatur dan waktu. Jadi ini yang digarisbawahi. Jadi kita mencari tahu properties dari material berdasarkan dua parameter, yaitu temperatur dan juga waktu. Kita panaskan supaya suhu tertentu, atau juga kita panaskan supaya suhu tertentu, lalu kita tunggu berapa lama. Lalu apa sifat yang keluar, kita melakukan itu. Itu adalah thermoanalisis. Nah, teknik ini bisa digunakan untuk mengkarakterisasi sifat fisis daripada sebagian besar jenis material dan bagaimana mereka berubah terhadap temperatur. Jadi kalau kita panaskan temperatur tersebut, apakah dia akan meleleh, ataukah kita panaskan temperaturnya, apakah material tersebut akan membeku atau mengeras, itu bisa jadi. Itu akan dilihat oleh DSC ini. Lalu DSC itu sendiri sebenarnya adalah salah satu bagian kecil daripada teknik-teknik di thermoanalisis. Jadi thermoanalisis itu tidak hanya DSC, tidak hanya TGA yang tadi saya sebutkan, tidak hanya SDT atau pembangunan dari keduanya,
tapi bisa dilihat ada banyak. Nah, meskipun intinya sama, term analysis itu adalah kita mencari tahu sifat material terhadap waktu. Tapi kalau di sini kita bisa lihat SDT, differential scanning calorimetry, itu kita melihat perubahan fisis materialnya berdasarkan heat flow atau aliran panas. Nanti saya akan jelaskan mengenai aliran panas ini itu seperti apa. Heat flow yang masuk dan juga keluar dari sampel, lalu ada juga hasilnya di sini glass transition. Nanti saya akan jelaskan fenomena glass transition itu seperti apa, kristalisasi, melting, curing, perubahan kapasitas panas. Bahkan kita juga bisa menghitung kapasitas panas dan juga oxidation. Di sini, oxidation itu ada dua jenis, oxidation induction time dan juga oxidation onset temperature. Nanti kita bisa lihat. Kalau TGA, itu kita mencari tahu sifat fisis dari material berdasarkan perubahan beratnya. Weight change, volatiles, weight change itu perubahan beratnya, volatiles, komposisi dari material itu sendiri, dan juga thermal stability. Weight change di sini sebenarnya adalah perubahan fase dari padat menuju ke gas. Jadi kita panaskan, dia akan menguap. Nah, ketika dia menguap, beratnya akan berkurang, dan itu yang akan diukur oleh TGA. Lalu juga ada SDT, kombinasi dari DSC dan TGA. Tentu saja, ketika saya bilang SDT ini, karena dia adalah dua alat yang digabungkan, maka dia akan memiliki kelemahan tersendiri. Itu saya akan juga jelaskan. Lalu ada TMA, thermomechanical analysis untuk mengukur coefficient thermal expansion, gas transition juga bisa. Lalu ada DMA ini lebih ke ilmu rheology, di mana dia itu mengukur sifat viscoelasticity. Mungkin di lain kesempatan, mungkin kita punya waktu, saya akan bawakan mengenai hal ini, tapi kita tidak bahas dulu. Jadi kita bisa menghitung storage modulusnya, low modulusnya, tangent delta, glass transition dari solid dan juga powder. Dan juga ada kalau DMA itu lebih ke ilmu rheology ke solid, dan geometer itu adalah ilmu rheology yang lebih ke fluida. Nah, intinya adalah di DMA dan rheology ini, mungkin next time kita punya kesempatan lagi, itu adalah mendalami ilmu rheology, atau bagaimana sampel mengalir dan bagaimana sampel itu terdeformasi. Ini adalah ilmu rheology, tapi kita nggak akan bahas. Nah, seperti yang saya bilang tadi, DSC itu bekerja berdasarkan mencari aliran panas dari si sampel. Nah, di sini artinya adalah kalorimetri sesuai dengan namanya, mencari tahu mengenai besaran panas itu sendiri adalah sebuah teknik yang menentukan besaran panas yang diserap atau dilepaskan oleh sampel tersebut ketika dia mengalami perubahan fisis atau kimiawi. Di sini artinya apa? Sebagai contoh, misalkan kita punya sampel yang dia menyerap panas. Nah, menyerap panas ini sebenarnya bahasa mudahnya, bahasa ilmiahnya adalah endotermik, seperti yang sudah tahu juga. Jadi, atau ketika dia melepaskan panas, dia itu adalah bersifat eksotermik. Nah, ini yang kita cari di DSC. Apakah dia menyerap panas sampelnya atau dia melepas panas sampelnya. Nah, tentu saja DSC itu kita mencari tahu heat flow rate. Jadi, yang di sumbu Y dari DSC ini kita dapat adalah heat flow-nya, aliran panas, baik yang terserap ataupun yang keluar, berdasarkan fungsi temperatur dan juga waktu. Jadi, kenaikan temperaturnya kita lihat apakah dia ada menyerap panas atau dia melepaskan panas. Dan di sini kita bisa lihat skematik awalnya saja. Ini adalah DSC cell-nya, nanti kita akan lihat langsung untuk membuat sampel dan juga referensinya. Kita bisa melihat dari kurvanya, dan ini adalah sensor DSC-nya yang nanti juga akan saya jelaskan mengenai sensor DSC-nya, bagaimana dia kerja. Dan apa yang saya bawakan di presentasi ini, itu adalah basic dari seluruh DSC. Jadi, meskipun saya PT Komtek utama menjual brand TA Instruments untuk thermal analysis ini, tapi sebagian jenis DSC lainnya akan memiliki basic cara kerja atau yang sama. Meskipun ada beberapa perbedaan di beberapa brand, cuman intinya adalah berbunyi seperti ini. Saya akan langsung masuk. Tentu saja DSC hanya bisa mencari tahu karakterisasi material ketika dia mengalami perubahan fisis yang menyangkut kepada heat flow-nya. Aliran panas, apakah diserap atau dikeluarkan. Diserap, dalam kasus ini adalah endotermik, atau penyerapan energi dari lingkungan sistem, ditanda dengan joule per gram, atau eksotermik, kebalikannya, pelepasan energi dari sistem ke lingkungan. Lalu, keuntungan dari DSC itu juga banyak. Penggunaan sampel yang sangat kecil, 1-10 mg, bisa berbagai macam jenis sampel, bisa solid, liquid, dan juga powder. Lalu ada juga sampel preparasi yang sangat mudah, jadi saya akan juga jelaskan. Dia itu sangat mudah sekali, intinya dia hanya kita potong sampelnya atau kita ambil sampelnya, kita langsung masukkan ke
dalam DIC atau dalam frame-nya. Nah, jadi kita tidak perlu lagi melakukan sampel preparasi dan juga lain sebagainya. Lalu sebagian jenis DIC kita memiliki auto sampler dan juga auto analisis. Jadi ini tergantung dari kebutuhan sampel kita. Kebanyakan pabrik-pabrik justru saya tidak menyarankan untuk memakai auto sampler karena kalau misalnya sampelnya tidak terlalu banyak, maka kita akan lebih bagus untuk memakainya menaruh sampelnya sendiri. Karena ini juga dalam hal budget dan biaya. Nah, ini yang menarik juga. Jadi sebagai kita tahu, polimer DIC itu mencari tahu mengenai perubahan fisis yang menyerap atau dikeluarkan. Jadi seluruh sampel yang bisa mengalami perubahan fisis atau perubahan kimiawi ketika kita panaskan, itu sebenarnya sebagian besar adalah jenis-jenis polimer atau jenis-jenis polimer sebagainya. Nah, polimer itu sendiri karena terbagi menjadi banyak, ada termoplastik, termoset, elastomer, karet, dan juga jenis chemical drug, petroleum, gases, metal, dan protein, dan juga starches. Jadi DIC ini karena alatnya memang pure untuk menghitung energi yang masuk atau yang keluar, maka dia akan bisa digunakan di dalam berbagai jenis sampel. Apakah itu polimer, ataukah food, ataukah oil, itu kita bisa karakterisasi. Nah, sebagai contoh di sini, termoplastik atau jenis-jenis polimer yang sering kita temui, atau plastik, atau polimer plastik, dan lain sebagainya. Dari DIC kita bisa mencari tahu mengenai glass transition-nya, lalu kita bisa cari tahu mengenai melting temperaturnya, kapan dia mengalehnya, lalu kita bisa mencari tahu mengenai kristalisasi temperaturnya, kapan dia mengkristal, lalu kristalinitinya, berapa persen kristaliniti yang dia punya, heat capacity, berapa sih kapasitas, lalu ada oxidative stability, kapan dia teroksidasi, dan juga texturing proses. Nah, lalu untuk termoset, ini pentingnya gas transition dan juga proses curing. Proses curing itu mungkin yang sudah diketahui juga adalah proses cross linking, di mana dia itu akan menjadi lebih erat, ikatannya lebih erat, sehingga bentuknya akan lebih keras. Untuk hal elastomer atau karet, lebih sampel yang lebih ke tire atau karet, biasanya sih memang glass transition dan juga curingnya juga ada beberapa jenis. Lalu chemical drug, petroleum, gas, metal, dan protein bisa dilihat sendiri. Ini yang ditandai ini adalah yang bisa kita cari tahu mengenai DIC yang kita punya. Itu jenis-jenis karakterisasi yang kita bisa lakukan di DIC. Di sini termoset kenapa dia cuma punya glass transition temperatur sama curing? Karena dia nggak punya melting. Nanti saya kalau mungkin nanti ada contohnya saya akan bawakan dan juga lain sebagainya. Ini dia beberapa DIC, dan saya sekarang akan masuk ke skematiknya bagaimana DIC itu bekerja. Tadi sudah dijelaskan mengenai DIC secara intinya. Nah, DIC itu kalau kita lihat di selnya dia ada dua bagian reference dan bagian sampel. Nah, di masing-masing ini bisa kita lihat sensornya. Di masing-masing sensornya ini kita taruh namanya pen atau mangkuk lah istilahnya. Jadi mangkuk tempat sampelnya kita taruh, ada bagian reference dan juga ada sampel. Nah, untuk reference ini adalah sebenarnya mangkuk kosong. Jadi kita taruh aluminium pen kosong, panci kosong istilahnya. Dan kalau ini pancinya tapi ada sampelnya. Tapi dia akan membandingkan antara reference sensor dan juga sampel sensor. Nah, nanti kita akan cari tahu apakah si sampel ini akan menyerap panas atau melepaskan panas. Nah, bagaimana sensor itu bekerja dan bagaimana mereka membandingkan antara sampel dan referensinya itu akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oh ya, sebelumnya di sini bagaimana kita bisa mencari tahu panas yang diserap atau panas yang dikeluarkan, atau bagaimana kita bisa mencari heat flow-nya, itu adalah dari persamaan berarti R atau R ini resistance dari si sensor itu sendiri. Nah, jadi intinya kita itu mengkonversi besaran temperatur ke heat flow. Nah, dan ini yang kita lakukan di DIC sebagai jenis DIC lainnya. Jadi kita mengukur sebenarnya sensor yang di DIC itu mengukur temperatur. Nah, untuk mengukur temperatur, sensor itu bekerja berdasarkan Seebeck effect dan thermocouple thermocouple. Saya yakin semuanya juga sudah paham dan sudah tahu mengenai thermocouple dan thermocouple. Intinya adalah mereka itu mencari tahu dari dua jenis metode yang berbeda, dia mencari tahu Seebeck coefficient-nya atau besaran voltase yang dihasilkan ketika ada perbedaan temperatur. Jadi intinya kalau ada perbedaan temperatur antara metal A dan metal B, maka dia akan
menghasilkan civic coefficient. Itu dia ini. Jadi baik dari sisi reference dan juga sisi sampel dari si DHC itu sendiri, masing-masing memiliki thermopiles ya, sebenarnya termopakol yang masing-masing mengukur temperatur. Di mana si reference ini mengukur temperatur dari si reference dan si bagian sampel ini mengukur bagian dari si sampel temperaturnya. Nah, yang jadi kita gunakan ini adalah kromat konstantan dengan civic coefficient-nya 60 microvolt per Kelvin. Jadi setiap perubahan 1 Kelvin, maka dia akan menghasilkan 60 microvolt. Itu FA. Mungkin sudah paham juga, tapi ini adalah inti dari seluruh basic DSC. Jadi dia itu sebenarnya mengukur temperatur dan dikonversikan menjadi heat flow. Jadi saya akan lebih lanjut mengenai diskusi mengenai hal tersebut, tapi untuk kurvanya saya akan menunjukkan. Jadi endothermic events atau kurva di mana lingkungan sistem menyerap panas dari lingkungan. Fenomenanya adalah glass transition, melting, evaporasi, enthalpy recovery, polymorphic transition, dan beberapa jenis dekomposisi lain. Yang paling sering ditemui di sini adalah glass transition. Di sini glass transition bisa kita lihat di gambar yang sebelah kiri ini, yaitu sebenarnya adalah kurva heat flow. Ini adalah kurva heat flow per temperatur. Kurva heat flow yang kita panaskan, jadi di sini di sampel kita panaskan, heat flow-nya dia akan berubah pindah baseline. Jadi seperti ada step tangga di sini. Jadi yang tadinya heat flow-nya di atas, sekarang heat flow-nya di bawah. Nah ini transisinya, ini dinamakan sebagai glass transition. Idealnya sebenarnya glass transition itu nggak ada gundukan bawahnya ini. Dia hanya glass transition biasa aja, seperti tangga, tapi ini namanya fenomena enthalpy recovery, bagian dari gas transition juga, cuman bukan merupakan bagian dari gas transition itu sendiri. Nah, gas transition itu adalah fenomena di mana dia berubah dari yang glassy state menjadi ke rubbery state. Jadi glassy state itu istilahnya kalau kita contohkan di rubber atau di karet, itu kalau kita bawa ke suhu minus 100, itu dia akan sifatnya mudah patah atau bisa kita patahkan, dia nggak elastis lagi. Gitu. Tapi kalau dia melewati TG-nya, di mana suhu TG dari karet itu sekitar minus 90 derajat Celcius, maka dia akan berperilaku seperti karet yang kita temui pada saat suhu ruangan, yaitu dia rubbery, lebih bersifat elastis. Kita bisa bengkokkan dia tanpa harus pecah atau patah. Gitu. Tapi di suhu lebih rendah, suhu minus 100, maka dia akan bersifat seperti kaca, dia bisa patah. Nah itu adalah gas transition atau TG. Nah, sedangkan melting seperti yang kita tahu, biasanya dia itu ditunjukkan di DHC itu dia ditunjukkan oleh peak yang mengarah ke bawah, dan perbedaannya adalah peaknya ini dari baseline kembali ke baseline. Jadi peak ke bawah ini merupakan fenomena melting. Jadi kebanyakan di DHC itu dia ada keterangannya di sini. Kita bisa lihat di sebelah kiri bawah yang saya tanda exothermic up. Berarti segala sesuatu kurva yang mengarah ke atas itu bersifat exothermic atau melepaskan panas dari sampel ke lingkungan. Jadi kita bisa lihat ini mengarah ke bawah, TG juga mengarah ke bawah kurvanya. Ini adalah fenomena endothermic. Dan kalau untuk melting kita bisa lihat di sini, dia baseline, punya peak, dia kembali ke baseline. Nah, intinya dari fenomena endothermic ini, sebagian besar adalah bonds atau ikatan molekul di sampel tersebut itu broke atau hancur. Nah, ketika ikatan itu hancur, seperti salah satu contohnya perubahan fase dari solid ke liquid atau pelehat misalkan. Pelehat itu kan kita memberikan panas dari yang tadinya kristalin atau dia tadinya tersusun secara teratur, susunan molekulnya menjadi acak. Nah, itu adalah perubahan fase di mana bonds are broken. Kebalikannya untuk sifat exothermic, bisa kita lihat exothermic up, berarti segala sesuatu kurva yang mengarah ke atas adalah exothermic. Dan salah satu contohnya adalah kristalisasi, curing reaction, beberapa jenis polymorphic transition, oksidasi, dan dekomposisi. Jadi kalau saya lihat di sini di sebelah kiri ini sebenarnya adalah kristalisasi. Jadi fenomena exothermic. Jadi kita bisa lihat karena kita exothermic. Itu terkristalisasi atau tercuring. Tapi istilahnya dia dari baseline kembali ke baseline, yaitu pasti kristalisasi atau curing. Lalu kita bisa lihat di sebelah kanan bawah ini, baseline-nya naik ke atas. Tapi kalau kita lanjutin ini sebenarnya baseline jadi nggak beraturan. Nanti sebagian besar terdekomposisi, sampel tersebut terdekomposisi. Nah, arti dekomposisi di DHC adalah yaitu berubah dari fase padat ke fase gas, atau dia menguap. Karena kita panaskan terlalu
temperatur terlalu tinggi. Nah, sebenarnya dekomposisi ini sangat dihindari di DSC. Jadi di DSC itu syaratnya adalah jangan sampai kita mendekomposisi sampel, karena selnya bisa rusak. Dan kebalikannya untuk exothermic ini bonds itu created atau bonds itu terbentuk. Kalau tadi kan bondsnya pecah, sekarang bondsnya terbentuk. Nah, saya akan masuk lalu ini fenomena-fenomena dari pengukuran DEC, tipikal-tipikalnya gas transition, kristalisasi, melting, cross-linking atau curing, oksidasi atau dekomposisi yang tadi saya bilang. Kristalisasi dan curing sifatnya lebih mirip, cuma bedanya. Nah, ini contoh-contoh kurva yang kita sering temui di DSC. Tapi sudah ada satu sampel tidak akan ada satu sampel yang memiliki semua fenomena ini. Gitu. Ini hanya satu fenomena kita temui. Nah, saya akan balik ke sensor DSC tadi. Jadi saya dijelaskan bahwa kita memiliki dua bagian, sampel dan juga reference, dan masing-masing punya termokopel ya. Punya termokopel, lalu kita hitung temperaturnya. Temperatur sampel dan juga temperatur reference. Nah, masing-masing itu apa yang terjadi? Nah, lalu tentu saja ini ada di colorimeter chamber bagian DSC-nya, dan heating coil untuk memanaskan, cooling ring untuk mendinginkan. Nah, kenapa ada cooling ring untuk mendinginkan? Ini sangat penting sekali, saya akan jelaskan. Nah, saya akan masuk ke bagaimana dia bekerja. Apa yang terjadi kalau misalkan sampel panci di reference developer pen ini, saya hitung delta T-nya. Dan kita panaskan dari suhu rendah ke suhu tinggi. Lalu dua-duanya menghitung temperatur. Apa yang terjadi? Maka kita akan mendapatkan garis lurus. Kenapa kita mendapatkan garis lurus? Karena kita hitung delta T-nya. Temperatur pada sampel dan temperatur pada reference itu memiliki temperatur yang sama. Karena tuh ini di colorimeter chamber kita nggak ngapa-ngapain. Hanya panci kosong, kita taruh di keduanya sama, kita aplikasikan dengan perubahan yang sama. Maka apa yang terjadi? Kita hanya mendapatkan garis lurus. Nah, tapi apa yang terjadi kalau misalkan salah satu bagian dari tes sampel ini menyentuh suhu 51 dan dari reference dia menyentuh suhu 50. Maka kita akan mendapatkan besar perbedaan milivolt di sini. Nah, perbedaan besar milivolt inilah yang merupakan inti dari kurva di DSC. Sebagai salah satu contohnya, sekarang saya punya sampel di bagian sampelnya yang mengalami proses melting. Nah, melting itu kan perubahan dari sifat padat ke sifat cair. Dan di proses melting itu, kalau kita lihat termodinamika ilmu dari termodinamika sederhananya, jadi Q sama dengan MC delta T dan Q sama dengan massa kali karena latennya. Nah, perlu diingat ketika dia berubah fasa, maka temperatur sampel itu sebenarnya akan konstan. Kenapa? Karena panas yang kita kasih dari colorimeter chamber itu tidak dipakai untuk menaikkan temperatur dari sampel, tapi dipakai untuk merubah fasa sampel itu sendiri. Gitu. Makanya kita bisa melihat kurva MC delta T dan kurva Q sama dengan ML. Nah, itu adalah sebenarnya dia itu konstan temperaturnya ketika dia mengalami perubahan fasa. Nah, tapi tidak dengan reference. Reference itu kan kosong. Jadi kalau kita panaskan temperaturnya, ya dia akan mengikuti temperatur dari si oven atau dari si colorimeter chamber. Tapi kalau di temperatur reference, maka dia pada salah satu titik tertentu, dia akan mengalami temperatur konstan. Karena dia berubah fasa. Panasnya dipakai untuk merubah fasa. Tidak dipakai untuk menaikkan temperatur. Di konstan, lalu dia naik lagi ke suhu equilibrium dari suhu colorimeter chamber-nya. Nah, apa yang terjadi kalau kita delta T, maka kita akan mendapatkan kurva seperti demikian. Tentu saja kurva ini kurva ideal, tapi di pada alat DSC, dia pasti memiliki namanya thermal lag, atau ada lag dari si thermal itu sendiri. Nah, di skema DSC-nya kita bisa lihat bagian satu bagian reference, colorimeter chamber untuk mendinginkan, ada cooling ring untuk mendinginkan. Nah, kenapa kita butuh cooling ring? Saya akan jelaskan. Ini hasilnya untuk pengukuran DSC untuk sampel indium. Jadi indium itu adalah sampel yang mandatory yang kita diukur sebagai salah satu patokan standar. Kenapa? Karena indium itu J itu pasti meleleh di suhu 156,6 dan pasti besarannya itu yaitu energi yang dibutuhkan untuk meleleh itu adalah 28,66 joule per gram, sekitar seperti itu. Jadi kita bisa bandingkan antara temperatur value dan juga measure value-nya, kita bisa hitung perbedaan temperatur dan delta-nya. Nah, di sini kita bisa lihat indium dia langsung meleleh, pelelehan indium dari baseline kembali ke baseline. Jadi di sini kita bisa mendapatkan informasi pertama onset-nya atau temperatur kapan dia mulai meleleh.
lalu peak temperaturnya, kapan dia pelelehannya selesai, lalu di sini kita bisa lihat energi yang dihitung dari luasan di bawah kurva ini adalah joule per gram, atau energi yang diperlukan untuk mengubah fasa dari solid ke liquid. Ini kita simpan dulu, nanti saya akan jelaskan lagi di demonya. Ini untuk membentuk DSC instrumennya. Ada di belakang saya, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, jadi DSC itu untuk yang kita jual dia memiliki cooling system. Kenapa cooling system itu sangat penting? Karena di DSC, terutama untuk polimer, nah ini perlu ditekankan, kita itu perlu melakukan fenomena yang namanya metode yang namanya heat cool heat. Kita panaskan, kita dinginkan, kita panaskan lagi. Nah ini yang sebenarnya banyak penelitian-penelitian yang MIS tidak melakukan ini, tapi kita berusaha mensosialisasikan pada customer kita bahwa metode heat cool heat itu sangat penting. Nanti saya akan jelaskan. Jadi kita ada dua jenis pendinginan, yaitu dengan menggunakan liquid nitrogen dan tanpa menggunakan liquid nitrogen. Jadi kita bisa membawa sampel kita ke suhu minus 120 atau ke minus 40 atau ke suhu minus 90. Nah intinya adalah alat yang kita miliki, itu kita memiliki sistem pendingin tanpa menggunakan liquid nitrogen. Jadi ceritanya seperti kulkas di rumah, kita nggak usah repot-repot mengontrol mengenai liquid nitrogen, kita hanya cetekin aja, dan dia akan mendinginkan sampel sampai suhu minus 90, atau minus 40 atau minus 120. Di kantor kita, nanti demo kita, saya akan bawakan mengenai SS 90 yang ada di sini. Ini spesifikasi, bisa dilihat di brosurnya, dan saya nggak akan terlalu datang di sini, tapi intinya adalah kalau untuk DSC itu paling penting adalah flatness dari baseline-nya. Kalau setelah rata dia bisa menghasilkan baseline, itu adalah karakteristik utama daripada sebuah DSC. Ini spesifikasi pendingin cooling system kita. Tadi seperti saya jelaskan, kita bisa mendinginkan sampai minus 90 atau minus 110 tanpa menggunakan liquid nitrogen. Ini ada sampel press dan juga gas. Nah, nanti ketika kita mengukur, kita akan purging gas dengan gas inert. Nanti saya juga akan jelaskan. Nah, saya akan langsung masuk ke hasil. Di sini, kenapa heat cool heat itu sangat penting. Jadi di sini kita bisa lihat ada jenis polyethylene HDPE ya. Kita ukur dari suhu minus sampai suhu 200, kita lihat heat flow-nya, dia ada fenomena melting. Tapi di sini kita panaskan, kita dinginkan, kita panaskan lagi. Nah, kenapa hal ini sangat perlu? Karena material itu, terutama polimer, itu dia mengingat apa yang kita lakukan terhadapnya. Dia itu memiliki thermal history. Dan dia bergantung sama yang namanya cooling rate of crystallization. Jadi dia bergantung sama metode cooling yang kita pakai. Di sini kita bisa lihat, ini sampel yang sama, PET, dengan berat 10,66 mg. Jadi, kita bisa lihat di sini, cooling rate yang berbeda akan menghasilkan kurva yang berbeda. Oleh karena itu, heat cool heat sangat penting. Nah, saya akan langsung contoh mungkin contoh kasus aja. Di sini kita bisa lihat, kalau kita cooling rate dengan 16 derajat Celcius per menit, dengan kita dinginkan selama pendinginan 12 derajat per menit, kita menghasilkan kurva yang berbeda. Oleh karena itu, kita perlu heat cool heat. Nah, kasus contohnya, kurva polyethylene tadi, di sini kita punya kurva, lalu di sini kita bisa hitung kristalinitinya dan juga lain sebagainya. Nah, kristaliniti di sini kita bisa hitung dari luas area di bawah kurva per 290 ini adalah literatur dari 100% PE, dan kita bisa hitung persen kristaliniti yang ada di sampel tersebut. Nah, ini adalah fenomena melting. Next, nah ini case study polyethylene, saya hanya singkat saja. Jadi, kenapa heat cool heat itu sangat penting? Jadi gini, di penelitian ini kita punya sampel PE, polyethylene. Kita punya dua jenis. Jenis pertama itu exhaustive, artinya kita dapat sampel, kita langsung ukur. Atau yang kedua, kita kasih thermal treatment. Atau thermal treatment ini kita panaskan sampai suhu 200 misalkan, lalu kita dinginkan, lalu kita panaskan lagi. Nah, thermal treatment itu ketika kita dinginkan, kita tahu, saya mendinginkan sampel ini dengan cooling rate 10 derajat per menit. Artinya kita melakukan treatment thermal di dalam sampel kita. Bedanya dengan yang pertama, kalau pertama kita dapat sampel, kita langsung ukur. Tapi yang kedua, saya dinginkan dulu selama 10 derajat per menit, lalu kita panaskan. Kita kasih treatment. Lalu kita cari tahu perbedaannya. Di sini kita punya 3 jenis exhaustive, artinya saya punya sampel PE, langsung saya ukur. Di sini di sini kita dapat informasi seperti demikian, ada melt constant temperatur,
peak temperaturnya berapa, ada entalpi dan salinitinya. Nah, kalau kayak itu saya dapat lalu saya ukur secara langsung, maka di sini saya akan lihat yang beda itu adalah sampel nomor 3. Karena dia kristalitinya lebih kecil dan juga onset temperaturnya lebih kecil, nanti temperaturnya lebih kecil. Jadi mungkin entalpinya pun lebih kecil. Jadi mungkin kita menganggap bahwa sampel 3 itu adalah sampel yang berbeda, ada sampel yang aneh. Meskipun dia sesuatu sama atau sama-sama PE. Nah, lalu kita menyimpulkan bahwa sampel 3 itu bermasalah. Nah, lalu yang sampel kedua ini adalah pengukuran kedua ini adalah pengukuran PE yang kita sebelumnya kita berikan thermal treatment atau kita berikan pendinginan secara cooling rate secara teratur. Biasanya kita bisa lihat justru yang bermasalah itu adalah sampel nomor 2. Nah, jadi kenapa bisa berbeda dengan sampel pertama? Karena ketika kita mendapatkan sampel, lalu kita ukur, lalu kita analisis, itu kita nggak tahu sebenarnya sampel itu sebelum kita ukur itu mendapatkan perlakuan seperti apa itu kita tidak tahu. Nah ini yang penting. Kalau kita pakai heat cool heat, maka kita tahu, oh sebelumnya saya mendinginkan sampel dengan cooling rate 10 derajat Celcius per menit. Nah, itulah mengapa heat cool heat itu sangat penting di dalam pengukuran DSC. Dan banyak pengukuran-pengukuran atau riset yang tidak menggunakan metode heat cool heat ini. Karena ya mungkin mudah waktunya. Tapi intinya heat cool heat itu sangat penting di DSC. Ini ada salah satu contoh PET. Gas transition, kita bisa lihat gas transition yang bagus. Ini grafik yang biru, dia perubahan baseline gas transition. Tadi saya bilang bisu seperti ini dia berputar seperti kaca, dan bisu tinggi dia bersifat rubber state. Dan yang hijau ini adalah suhu turunan pertamanya. Jadi kita bisa lihat turunan pertamanya terhadap kurva ini. Kita bisa lihat. Nah ini bukan kurva DSC ya, tapi matematis saja. Turunan pertama dari kurva yang biru. Lalu salah satu contoh lainnya adalah YT, atau di DSC kita juga bisa merubah gas. Misalnya kita punya sampel oil atau kita punya sampel lainnya, dia terlalu oksidasi, maka kita bisa mengkalkulasi kapan dia teroksidasi atau kapan dia bereaksi dengan menggunakan oksigen. Jadi saya bilang sebagian besar DSC itu dilakukan terhadap pengukuran gas inert atau nitrogen umumnya. Tapi di titik tertentu kita bisa switch dia ke gas oksigen dan kita bisa tahu kapan dia bereaksi dengan menggunakan oksigen. Ini adalah oxidative induction time, atau kapan dia teroksidasi dengan menggunakan oksigen. Dan yang tidak kalah penting, tadi saya menjelaskan mengenai MDSC. Nah, MDSC metode ini adalah sebuah metode yang dimana dia itu, biasanya kita memanaskan DSC secara linear, tapi ini secara sinusoidal. Saya nggak akan menjelaskan terlebih dalam, karena dia melibatkan transformasi Fourier dan lain sebagainya, tapi intinya, dia bisa memisahkan antara yang endotermik saja dan juga yang exotermik aja. Jadi kalau misalkan di DSC normal kita mendapatkan temperatur total atau temperatur kurva satu kurva, tapi kalau dengan MDSC kita mendapatkan 3 kurva, yaitu kurva totalnya, reversing dan non-reversing. Intinya reversing ini hanya berkorespon terhadap fenomena-fenomena heat capacity, gasation dan hot melting, dan non-reversing dengan bisa dilihat fenomena seperti demikian. Nah, untuk apa kita perlu MDSC? Nanti saya juga akan jelaskan contohnya secara langsung. Ini state of linear ya. Kalau DSC dia state of linear, dan kalau misalkan MDSC kita harus sinusoidal. Contohnya adalah untuk PET. Di sini kita bisa lihat PET first heat, grafik yang hijau kita panaskan, lalu dia terkristalisasi, lalu dia suhu melting. Lalu dia mengkristalisasi, takul, lalu kita panaskan lagi di second heat, suhu melting, dan kita bisa cari tahu mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di sini. Nah, di sini ada cold crystallization di first heating. Kenapa kita tidak bisa menemukan dia di second heating? Itu karena ada fenomena namanya cold crystallization. Jadi kalau misalkan PET itu kita lelehkan, lalu kita dinginkan secara cepat atau quench cooling, maka kalau kita panas, dia tidak akan sempat untuk mengkristalisasi. Makanya dia mengkristalisasi ketika kita panaskan. Inilah sebabnya kenapa heat cool heat itu juga merupakan metode sangat penting. Nah, ini dengan menggunakan DSC biasa, dengan menggunakan MDSC kita bisa pisahkan mana yang endotermik saja, mana yang exotermik aja. Nah, di sini kita bisa lihat sebenarnya di sebelumnya ini ada gundukan kecil,
Nah, gundukan kecil ini sebenarnya adalah bagian dari non-reversing heat flow atau enthalpy recovery. Istilahnya kita bisa memisahkan kurva yang overlay atau kurva yang menumpuk antara endotermik dan juga isotermik. Pak Asaf, apakah kita masih punya banyak waktu untuk presentasinya? Ya, mungkin untuk slide selanjutnya lebih dipersingkat, Bapak, biar kita bisa lebih banyak waktu di demo unit ya. Oke, baik. Sebenarnya untuk DSC sudah selesai. Nanti saya akan jelaskan lebih langsung aja mengenai DSC. Saya akan jelaskan singkat aja mengenai TGA. TGA itu tadi saya bilang dia komplementer dengan DSC karena saya bilang ketika kita mau mengukur DSC, jangan sampai kita mendekomposisi temperatur atau jangan sampai kita menguapkan temperatur. Karena bukan hanya DSC instrumen, tapi DSC jenis lainnya itu karena sensornya sangat sensitif. Kalau misalkan dia terdekomposisi, maka dia akan mempolusikan sampel sensornya dari DSC itu sendiri. Nah, untuk itu kita harus tahu kapan dia terdekomposisi. Nah, untuk tahu kapan dia terdekomposisi, kita cari tahu dengan menggunakan thermographic analysis. Gampang saja, TGA itu intinya adalah timbangan yang ada footmass-nya. Jadi kita timbang sampelnya, lalu kita panaskan, dan kita cari tahu kapan dia menguap. Terutama untuk thermostability material, oxidative stability material, komposisi juga bisa, dan sebagainya. Nah, intinya, dia ini saya bisa bilang, singkat aja ya, timbangan yang ada footmass-nya, kita ukur kapan dia terdekomposisi, kapan dia menguap. Karena ketika menguap, masanya itu berkurang. Ini penangkapannya, saya cepat aja, kita bisa tahu. Ini ada misalkan ada polimer, ketika kita panaskan, dia akan turun beratnya, ini berarti dia menguapnya di suhu sini. Nah, ketika dia menguap, berarti DSC kita nggak boleh melebihi suhu ini. Karena kalau kita melebihi suhu ini, maka dia akan mendekomposisi. Lalu ini jenis-jenis polimer yang kita punya, kita ukur. Di sini artinya PVC terdekomposisi pada suhu sekian, PMMA terdekomposisi pada suhu sekian, ada sekian. Artinya DSC tidak boleh melebihi suhu dekomposisinya dia. Dengan PVC berarti dia tidak boleh melebihi suhu ini. Dia hanya boleh kita ukur di suhu 200. Lalu ada SDT juga gabungan dari keduanya, singkat aja. Mungkin ada pertanyaan, kalau misalkan ada alat DSC dan TGA, kenapa masih ada dibuat standalone? Maksudnya, kenapa masih ada DSC dan masih ada TGA sendiri kalau kita bisa memiliki SDT? Nah, sebenarnya SDT ini kedua alat yang digabungkan, tapi dia memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah pertama kita tidak bisa mengaplikasikan sistem pendinginan yang akurat seperti dengan yang DSC, karena DSC itu terutama untuk polimer, cooling rate itu sangat perlu untuk metode heat cool heat. Dan di DSC ini kita tidak bisa melakukan itu. Meskipun kita bisa mendapatkan hasil TGA dan DSC secara bersama. Dan juga di TGA sensornya tidak sebagus DSC karena apa? Karena kalau di DSC mungkin temperatur pengukuran kita sampai 400 sampai 500 itu udah maksimum. Tapi kalau TGA itu sampai 1000, bahkan 1200, bahkan 1500. Nah, sensor di DSC itu bagian besar hanya tahan di suhu 500 dan di suhu lebih itu ada, tapi dia nggak sensitif lagi. Makanya sangat saya sarankan kalau untuk SDT ini dia tidak cocok untuk polimer. Karena tadi dia tidak bisa melakukan cooling rate dan dia tidak bisa melakukan pendinginan secara teratur. Nah, tapi tentu saja SDT ini bisa digunakan untuk misalkan kalau ingat ini sebenarnya clay, jenis clay atau jenis lain-lain sebagainya. Itu untuk polimer dia sangat kurang. Nah, bagaimana Pak Asaf? Ini ya, saat ini udah jam 10 lebih 2 menit, jadi sesuai jadwal saat ini sudah mulai masuk untuk demo unit ya Pak. Oke, jadi saya akan coba buka. Saya akan stop dulu. Kasih saya waktu mungkin 1 menit untuk setting. Oke, jadi kalau lihat video saya, di belakang saya ini udah ada DSC dan juga TGA. Saya akan pindahkan kameranya sebentar supaya kita bisa lebih lihat DSC-nya. Saya akan coba close dulu ya, tapi supaya bisa berarti. Buat para peserta juga mungkin mulai
ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui chat di sistem Zoom kita. Baik dari Bapak Edu itu ya. Nanti hal ini akan kita dapatkan dari sampel yang sudah diberikan Bu Widya juga, nanti result dari pengujian di SC apa saja yang akan didapat. Untuk pertanyaannya ya, lihat aja data apa saja yang diperoleh oleh instrumen DSC Pak ya. Ya. Jadi sebenarnya, video saya mulai dulu. Jadi sebenarnya DSC itu kurva awalnya tuh heat flow. Datanya tuh data heat flow versus temperatur. Tapi dari heat flow itu kita bisa mencari tahu melting temperatur, kapan dia melting, atau kapan dia mengalami crystallization, temperatur curing. Jadi melting temperatur, crystallization temperatur, atau energinya, energi yang dibutuhkan untuk merubah dari fase solid ke liquid. Jadi kita bisa tahu temperatur PG-nya, kita juga bisa tahu temperatur glass transition-nya, kapan dia berubah fase dari yang rubbery state, glassy state ke rubbery state, atau salah satu aplikasi yang tadi saya sebutkan ada OIT, kapan dia berubah dari yang tadinya tidak bereaksi dengan oksigen, kapan dia berubah bisa bereaksi dengan oksigen. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari Bapak Agus Yulianto, TMUMS. Ini nanti mungkin butuh aplikasi note Pak untuk contoh pengujian di SC untuk sampel cast iron kalau ada. Ya, kalau cast iron itu saya belum pernah lihat sih sebenarnya, jujur saja, karena iron itu harus temperatur tinggi, tapi mungkin kalau untuk inorganik bisa dipakai di TGA ya. Tapi nanti saya coba cari. Untuk yang penting yang seperti saya sebutkan tadi, ketika kita mengukur DSC itu sebenarnya kita harus tahu dulu material kita itu sebenarnya ada fenomena apa sih secara garis besar. Misalkan saya punya sampel PP, oh ya udah sampel PP itu berarti tandanya yaitu punya melting. Nah, saya bisa tahu dengan DSC. Jadi kalau untuk inorganik agak jarang, tapi nanti saya akan coba kasih tahu kalau misalkan ada. Lalu ada apa ASTM? Ada ASTM untuk IT ada, ASTM untuk ukur indium juga ada. Jadi meskipun saya bilang metodenya itu meskipun saya bilang pengukuran itu sangat bergantung dengan metode, tapi tetap ada ASTM terutama di dalam bidang DSC. Lalu seberapa pengaruh ketepatan berat sampel yang dianalisis dengan menggunakan DSC dari DIPA head dimensi? Ini pertanyaan terakhir dulu ya. Nanti habis ini saya masuk ke FDM-nya. Sebenarnya sangat berpengaruh karena berat sampel itu dipakai untuk menghitung kalor laten yang dibutuhkan untuk merubah dari suhu solid ke suhu liquid atau ke padat ke cair. Karena untuk perhitungan kalor laten itu nanti dia satuannya joule per gram, dan untuk sampel itu sendiri perhitungannya sangat dibutuhkan ketepatan. Saya akan lihat contohnya. Oke, ini adalah jenis, bisa dilihat ya di kameranya. Nah, ini adalah DSC-nya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, lalu di sini adalah sistem pendinginannya. Jadi RCS 90. Nah, RCS 90 ini bisa membawa DSC kita sampai suhu minus 90 dan tanpa menggunakan liquid nitrogen. Jadi kita bisa menggunakan suhu minus. Lalu sistem pendinginannya di sini adalah kita hanya dapat mendinginkan sampai suhu minus 90 dan suhu minus 90-nya itu sendiri sudah tersedia di DSC-nya. Jadi kita sudah siap ke suhu minus 90. Lalu kita bisa lihat di sini ada touchscreen-nya. Bisa lihat di sini ada Raka yang membantu saya untuk memegang kamera. Jadi di sini ada bagian tutup sampelnya. Lalu saya buka belok ke atas. Nah, ini kelihatan ya. Di sini adalah tutup kayu meter chambernya. Kalau saya buka, nah ini adalah
sampel pen di DSC-nya. Bisa lihat di kanan sini. Di sini ada bagian reference dan ada bagian sampel. Jadi dua-duanya juga satu volumetric chamber. Di sini kita bisa lihat ya, di sini ada bundaran fokus, tapi di sini ada bundaran sampel di sini. Di sini ada bagian referensinya, ini ada bagian sampel. Reference itu adalah sampel pen kosong, artinya dia adalah panci yang kosong ketika ada sampel. Nah, oke. Lalu di sini ada sampel tray, sampel. Saya sudah siapkan beberapa sampel. Ada sampel tray 1 indium, kita coba untuk indium, dan 2 pp, lalu ada tayang juga. Semoga kita punya waktu. Jadi itu dia. Di sini kalau kita sampelnya sudah saya jelaskan. Lalu caranya secara manual aja kalau kita tutup. Lalu di sini, nah di sini itu ada untuk sampel preparasi, artinya kita melakukan preparasi sampel. Di sini preparasi sampel untuk pancinya itu sendiri atau tempat sampelnya itu sendiri kita punya namanya di sini zero pen. Jadi di zero pen ini adalah tempat kita menaruh sampel, bentuknya itu seperti biasa, seperti biasa. Ini bentuknya bisa dilihat di fokus. Dia itu kecil, tapi dia seperti mangkuk yang ada volume, tidak ada tekanan mangkuk. Mangkuk gitu ya, Pak ya? Ini ada zero pen-nya. Lalu untuk tutupnya itu sendiri, jadi ini ada pancinya, kalau saya kasih lalu kita tutup. Nah, untuk tutupnya itu sendiri ada dua jenis. Ada P0 lid yang biasa, ada P0 hermetic lid. Jadi untuk salah satu pen ini kita bisa pilih apakah pakai tutup yang biasa atau tutup yang hermetic. Nah, tutup yang hermetic ini dipakai kalau misalkan kita ingin tidak ada yang keluar dari sampel itu. Artinya, misalkan kita mau isolasi secara penuh sampel, itu kita pakai hermetic lid. Ini ada tulisannya hermetic lid, mungkin kurang fokus. Saya nyalakan sini dulu. Nah, di sini ada ya hermetic lid, visual hermetic lid. Nah, di sini perbedaannya sebenarnya sama aja, dia berfungsi sebagai tutup DSC juga. Hanya saja kalau pakai hermetic lid itu dia bisa tahan sampai tekanan tidak ada. Jadi sampel yang ada di dalam visual pen ini dia tidak boleh keluar sama sekali, terisolasi di dalamnya. Tapi kalau pakai lid biasa, itu dia biasanya ada yang keluar sedikit karena kita hanya seperti panci yang tertutup. Tapi kita nggak mengisolasi. Nah, bagaimana kita mengisolasi atau kita mengclean sampelnya? Di sini kita bisa ada namanya alat berupa P0 press. Jadi kita masukkan pennya di sini. Saya akan coba bagian dari P0 press. Lalu pancinya saya akan masukkan di sini. Lalu kita masukkan sampelnya, kalau ada sampelnya, sampel setelah ditimbang ya. Lalu saya akan tutupnya pakai hermetik. Jadi kalau biasanya bagian jenis sampel, bagian jenis DSC itu pasti dia harus di-printing atau dia ditutup. Kita sudah masukkan sampelnya, misalkan sini hermetik, tutupnya. Tutup dari hermetiknya dia cuma tipis aja, tutup aluminium tipis aja. Kita taruh di atas sampel pennya. Ini ada mangkuknya di sini. Kita taruh sampel pennya. Di atasnya. Kalau hermetik, dia di sini pen, ada di sini visual press-nya. Kalau gitu. Masukkan, jadi di sini ada pennya, ada tutupnya. Ini istilahnya, misalkan sampel udah masuk, nanti sampel udah masuk di sini sebenarnya. Cuman saya nggak hafal itu karena butuh ketelitian yang tinggi juga. Lalu untuk hermetic zero press-nya, saya masukkan ini bagian atas untuk press-nya. Saya masukkan ke zero press.
Lalu saya masukkan T0-nya, pennya. Di sini T0 itu adalah brand dari pennya. Kenapa ada brandnya itu sendiri? Karena ini dari instrumen juga, karena T0 ini ya bagian bawah itu flatness-nya itu sangat flat. Jadi dia akan full menyentuh sensor. Jadi kayak seperti ini. Kalau kita printing, kita tekan saja. Setelah kita tekan, kita akan dapatkan sampel yang sudah di-printing. Artinya sampel ini siap dipakai. Tapi tentu saja ini nggak ada sampelnya ya, saya hanya menentukan saja. Nah, kalau kita memprinting sampel kosong seperti ini bisa dipakai sebagai reference. Karena reference itu kan kosong. Jadi kita bisa memakai ini sebagai reference. Gitu. Nah, lalu sebagai misal kasus juga, karena kita mau misalkan terisolasi, bagian besar dari sampel kan ada yang kita lubangin atasnya sedikit, tapi itu aplikasi yang berbeda sih, cuma salah satu kasus khusus itu ada juga seperti itu. Lalu ini nanti kita akan masukkan ke sampel. Itu aja untuk yang lalu sini ada indium, jadi ada pengukuran indium metal nanti, indium metal itu kita masuk. Nah, Sampel yang telah dikirim dari teman-teman UB barangkali Mas? gimana Pak? Sampel yang sudah dikirim dari Bu. Ya. Jadi sampel yang sudah dikirim dari UB itu ada dua. Ini saya kasih lihat. Ini ada, menurut saya ini serat air ya. Bentuknya itu seperti powder ya. Bubuk. Dan ini sebenarnya seperti hanya plastik biasa. Dan ini yang akan kita ukur hari ini. Semoga bisa dikasih kesempatan waktu. Kita udah siapkan. Jadi sebenarnya ini kita hanya ambil, lalu kita timbang, lalu kita masukkan ke sampel pennya, lalu kita printing. Tapi saya nggak akan memberikan langsung karena kita butuh timbang, dan saya udah timbang, saya udah melakukan printing sama kalau saya dulu kita. Nah, kita bisa lihat di sini ke atas. Ya, kita akan ukur mungkin PT ya. Mungkin lebih baik indium dulu deh, karena saya udah mengukur PP, jadi saya mau ukur indium. Sama satu indium, ini udah di printing, udah ada isi sampelnya. Saya masukkan, jadi saya lihat. Di sini ada, di situ ada bagian sampel yang juga referensi. Ini saya zoom. Lihat ya, ada yang di atas ini, lingkaran yang atas ini adalah referensinya, dan di bagian bawahnya adalah sampel referensi. Dan perlu diketahui bagian yang lingkaran ini itu sebenarnya udah ada pendinginan di dalamnya, udah ada minus 90. Jadi minus 90 Celsius itu udah siap di sini. Jadi kita bisa langsung memasukkan sampai suhu berapapun yang kita mau. Tapi furnace yang di dalam, masukkan dia sampai suhu ruangan. Ini kita udah masukin sampelnya, lalu kita tutup. Di sini juga ada gas pengalir, jadi ini ada gas nitrogen mengalir ke sini untuk sebagai gas inap aja untuk uji gas. Lalu kita tutup, dan kita udah selesai. Jadi sampel preparasinya hanya semua itu. Jadi bisa dibilang instrumen itu memang preparasinya sangat mudah sekali, tapi dibutuhkan penelitian karena sampel-sampel yang tadi kan berupa 5-10 mg dan dia itu butuh penelitian massa yang sangat akurat sekali. Jadi saya akan balik. Nah, ini ada bisa dilihat juga gasnya ya, gas yang kita pakai, ada gas nitrogen dan juga gas oksigen. Nah, gas nitrogen ini dipakai mengalir langsung uji ke alat kita. Nah, saya akan langsung, itu untuk live demonya untuk alat kita ya. Nah, nanti saya akan langsung coba jelaskan, saya akan sharing mengenai software yang kita punya. Jadi saya akan langsung masuk ke software kita. Saya akan ukur sampel kita, ini sampel software saya share. Kelihatan Pak Sok? Ya. Nah, saya close dulu. Nah, ini adalah software Trios. Namanya Trios, atau artinya adalah
software khusus untuk TA instrumen. Jadi keunggulannya dari TA instrumen ini itu adalah software ini dapat di-download secara free. Jadi kita bisa mendownload secara free sampel tersebut di website kita dan kita dapat menggunakan di komputer kita masing-masing. Gitu. Jadi satu software Trios bisa dipakai untuk sebagian jenis besar instrumen dan kita nggak harus terhubung dengan alat untuk bisa memakai software. Jadi software ini sangat mudah sekali. Makanya tadi orang ngobrol. Bisa dilanjut? Apaan? Beli instrumen kan? Halo. Saya lanjut ya? Itu pada kontrol panel yang sebelah kanan itu bahwa proses pengujian masih berlangsung gitu ya Mas? Enggak, ini saya baru buka softwarenya, jadi ini nama software Trios. Jadi sebelah kanan ini adalah control panel, ini adalah identitas atau status dari DSC kita. Nah, di sini kita bisa lihat cell purging, kita memasukkan nitrogen 50 ml per menit. Lalu di sini ada temperatur kita sekarang 29 menuju ke 30. Lalu di sini ada flange temperatur. Nah, flange temperatur ini adalah temperatur yang pendingin yang sudah tersedia di DSC. Jadi kita udah ada minus 87 derajat Celcius di dalamnya. Nah, ini kita udah ready. Kita udah ready untuk mendinginkan. Nah, ini ada status lain. Lalu di sini ada kita bisa memilih gas awan yang masuk ke kita, flow rate-nya kita mau berapa, flash temperaturnya sekarang sekian, lalu kita bisa ukur. Nah, saya akan langsung menjelaskan Pak Asok mengenai bagaimana cara kita mengukur metode. Jadi sebelah kiri ini adalah file manager kita. Kita akan membuat sebuah metode dan kita akan mengukur sebuah sampel. Di sini keunggulan dari Trios software juga kita untuk menganalisis dan untuk membuat metode itu hanya menggunakan satu software ini aja. Jadi kita hanya berotak-atik ke software ini aja. Saya masuk ke kolom eksperimen. Di sini kita bisa buat desain view untuk mendesain sebuah metode. Kita masuk ke desain view. Untuk sampel pertama saya ukur sampel indium. Lalu masanya sudah saya timbang sebelumnya, sudah saya siapkan sebelumnya 5 mg. Lalu ini adalah jenis pen-nya. Kita pakai T0 aluminium. Operatornya saya, project-nya kita tulis Universitas UD ya. Di webinar. Lalu ada notes kalau kita masukin notes. Nah, ini yang penting. Ini adalah prosedur tesnya. Jadi kita bisa cell conditioning, kita bisa cyclic, kita bisa turun naik. Tapi saya lebih suka memakai langsung saja kita pakai yang namanya custom. Jadi kita memakai metode apapun sesuka kita. Di sini kita pakai metode custom. Ada segmen kosong, lalu kita edit segmen kita. Kita bisa melakukan apa aja ini banyak. Kita bisa jump. Kita bisa lompat ke temperatur tertentu, kita bisa equilibrate. Bedanya tuh kalau equilibrate kita lompat lalu kita equilibrasi ya, isothermal sedikit. Lalu ini soal temperatur kita mau berapa, rem, isothermal, rem ini kita laju ke berapa, isothermal, step time, dan ini metodenya ada banyak sekali. Tapi untuk indium ini kita equilibrate dulu ke suhu 105. Lalu kita ramping dari suhu 105 selama kita klik rem 20 derajat Celcius per menit, kenaikannya kita ramping sampai ke suhu 190. Jadi kita ini ingin mencari tahu suhu melting indium, karena di presentasi saya tadi, saya bilang indium itu meleleh di suhu 156,6. Kita akan buktikan di sini, apakah dia meleleh di suhu 156,6. Kita apply, di sini udah siap semua, kita pindahkan dari design view ke running QE, jadi ini udah siap untuk di running, pindahkan ke running, lalu kita set start. Start, dia secara akan otomatis mengukur. Di sini ada statusnya running, ada estimasi waktunya, butuh waktu 15 menit, dan dari suhu 105 ke suhu 190. Nah, mohon maaf sebelumnya kenapa saya nggak ukur PP dan ukur sampel yang udah ada tadi di sini, karena saya udah ukur sebelumnya dan itu sebenarnya membutuhkan waktu lama, sampai 45 menit. Oke. Saya pakai metode hit to hit, gitu Pak. Tapi untuk sambil kita nunggu indium ini selesai, ini lagi running ya. Ini lagi running, sambil kita nunggu proses indium selesai, kita akan buka sampel PP yang kemarin. Jadi sampel dari polipropilen ya. Di sini saya bisa backstop, plastik, ready, DSC, PP 100%. Nah,
Ini adalah sampel PP yang dari pihak Brawijaya tadi. Apa yang bisa kita lihat cari tahu di sini? Pertama, metode dulu sih, kita pelajari metodenya ya. Di sini kita bisa ada hasilnya seperti ini kurvanya, lalu kita pencet run di sini. Kita run, di sini saya pakai sampel 5,5 mg, lalu ini adalah metodenya. Metodenya kita equilibrate ke minus 90. Jadi saya mau tahu nih, PP ini fenomenanya ada apa aja sih? Jadi kita scanning dari suhu minus 90. Kita ke suhu minus 90, lalu kita panaskan selama 12 menit sampai ke suhu 180. Saya dinginkan lagi ke suhu minus 90 dengan kecepatan yang sama. Lalu saya isothermal 10 menit supaya dia benar-benar suhunya minus 90. Lalu saya naikkan lagi ke suhu 180. Maka saya akan mendapatkan kurva seperti demikian. Nah, kita bisa lihat di sini pentingnya heat cool heat nih. Karena di sini ada 4 step ya. 4 ini kan ada 4 step nih. 1, 2, 4 kurva. 1, 2, 3, 4. Maka di sini ada 4 step. Maka di hasilnya juga ada 4 kurva dengan warna yang beda. Tapi saya hanya ingin meneliti nih kurva pertama dan kurva kedua, atau first heating dan second heating. Gampang, kita buat new overlay document, artinya kita membuat kanvas baru di analisis kita. Lalu saya drag first heating dan saya drag second heating. Jadi saya bawa ke dalam second heating. Nah, di sini ada bedanya kan. Bedanya di mana? Kalau misalkan kita lihat di awal, kita zoom, ya mungkin nggak ada bedanya. Mungkin ini ada perbedaan sedikit, bisa dibawa sebagai biji. Dan yang paling besar perbedaannya itu adalah di sini. Kita bisa lihat di sini. Kalau misalkan kita pakai analisis first heating aja, mungkin kita menganggap ini adalah sebuah peak atau sebuah kurva endotermik. Padahal sebenarnya ini adalah kurva yang dia kinetik, artinya dia nggak akan muncul lagi kalau kita second heating. Nah, makanya ini sangat penting sekali heat cool heat. Kenapa dia nggak muncul lagi? Karena sebelumnya udah kita dinginin secara teratur 20-90. Jadi bisa jadi kalau misalnya kita hanya meneliti first heating aja, kita akan meneliti ini. Padahal ini tuh sebenarnya nggak ada. Gitu. Ini tuh sebenarnya adalah kinetik akibat dari termohistoris sebelumnya. Nah, itulah mengapa sangat penting fenomena metode heat cool heat. Juga kita bisa lihat di sini peak-nya pun beda. Kalau kita lihat ini peak-nya itu agak landai, maksudnya nggak terlalu bagus. Tapi kalau kita bisa lihat dengan second heating, peak-nya lebih bagus. Nah, kenapa dia nggak bagus peak-nya? Karena mungkin thermal history-nya. Tadi saya bilang polimer itu mengingat apa yang kita lakukan terhadap dia sebelumnya. Bisa aja pendinginannya kita tekan-tekan atau kita quench cool, kita nggak tahu. Tapi kalau kita pakai aplikasikan pendinginan 20 derajat Celcius per menit ke minus 90, maka kita tahu apa yang kita lakukan ke sampel kita. Berarti kita analisis heating kedua. Oke. Itu perbedaan second heating dan first heating dan second heating. Saya akan fokus ke second heating-nya sekarang ya. Untuk second heating-nya, saya akan buang dulu untuk suhu pertama. Nah, ini untuk second heating-nya aja. Apa yang bisa kita dapat? Pertama, kita bisa dapat, saya drag dari sini ke sini, analyze. Saya tahu ini adalah fenomena melting. Maka saya bisa cari tahu peak integration atau entalpi. Nah, ini yang tadi pertanyaannya ada juga yang menanya data apa yang didapat. Data ini yang didapat. Kita bisa cari tahu onset temperaturnya berapa, kita bisa tahu peak temperaturnya berapa, dan joule per gramnya dia berapa. Jadi kita membutuhkan 65,97 joule per gram untuk merubah fase dia dari dari solid ke liquid. Nah, ini juga menjawab pertanyaan dari Suralaya sebelumnya nih, ada pertanyaan juga, kenapa massa itu sangat penting? Massa itu sangat penting karena di sini kita melihat heat flow normalized watt per gram. Jadi, kalau misalkan kita mau membandingkan antara sampel 1 dan sampel sebelumnya, massa itu sangat penting karena kita membandingkan dengan massa yang sama, dengan normalize yang sama. Sebenarnya kita juga bisa ngatur heat flow tanpa pakai normalize, hasilnya akan sama, bentuknya akan sama, semuanya akan sama, tapi kita nggak bisa membandingkan dia satu sama lain, karena dia nggak normalize, dia tuh nggak dibagi dengan gram. Nah, kalau kita mau membandingkan satu sampel dengan sampel lain, kita harus pakai yang normalize watt per gram. Nah, tentu saja di sini ada sedikit kesalahan, sedikit ya, bukan kesalahan ya, maksudnya diperlukan juga sebuah kepahaman mengenai fenomena ini, karena kita bisa lihat di sini fenomenanya turun di suhu sekitar 80 atau sekitar 60. Di sini dia turun, tapi onsetnya itu kita cari dari suhu yang kemiringan kurva gradiennya sama baseline-nya dia. Ini titik potong ini adalah onsetnya. Nah, onsetnya ini sebenarnya
kurang relevan dalam hasil ini. Karena apa? Karena kan sebenarnya kita bisa lihat, oh di sini kan udah mulai melting di suhu sekian. Di suhu 75 derajat itu udah mulai melting. Kok dia onsetnya 105,5 Celcius? Itu karena kita salah mengambil titiknya. Jadi untuk cara mengambil titik onset yang benar adalah kita cari tahu titik onsetnya. Saya drag di mana dia mulai melting, lalu saya di kanan analyze onset point. Nah, onset point ini adalah titik real di mana dia mulai melting, 78,36 derajat Celcius. Dari mana kita ambil titik ini, itu adalah ekstrapolasi dari baseline, ekstrapolasi baseline-nya, sama gradien kemiringan garis yang kita ambil tadi. Jadi ini cara mengambil titik onset yang benar. Kalau kita ambil 115,94, ini kurang aplikatif, kurang interpretasinya kurang karena dia mengambil dari titik sini. Nah, muncul juga pertanyaan, sebenarnya ini PP-nya kalau saya bilang lebih mirip ke PE sih. Apakah dia PP-nya copolimer atau apa tuh saya kurang tahu. Karena PP itu kan bisa ada banyak ya, ada alpha taktik, ada sibiotaktik, ada yang lain sebagainya. Tapi kalau ini lebih mirip ke PE kalau dengan saya bilang. Apakah PP itu copolimer bisa jadi juga sih. Nah, di sini kita bisa lihat melting point-nya sebagian, udah bisa lihat etape normalize-nya dan sebagainya. Nah, kita bisa cari tahu loss area di bawah kurvanya juga. Ini kita bisa lihat. Jadi dia tuh meleleh pada sekian. Uniknya lagi di kurva yang ini, kita bisa lihat dia bahwa peak-nya ini ada shoulder-nya atau ada bahunya istilahnya. Jadi nggak kayak sampel yang kita lihat tadi, peak pure murni peak ini ada shoulder-nya. Nah, shoulder ini umum juga dilihat di berbagai jenis polimer karena jenis molekul-molekulnya atau bisa jadi karena kristalisasinya ada yang duluan atau ada yang berbeda, itu bisa jadi. Tapi intinya shoulder ini umum ditemukan untuk polimer. Kita lihat indium kita yang sedang kita ukur ya. Ini yang sedang kita ukur, kurvanya udah mulai terbentuk. Ini juga bisa kita bahas. Kenapa kalau polimer kurvanya dia landai? Kita bisa lihat ini landai ya. Tapi kalau indium, dia kurvanya tajam bawah. Nah, itu ada penyebabnya. Ada yang bisa menjelaskan itu. Nah, karena indium itu sebenarnya bersifat pure kristalin. Artinya jarak antara molekul satu molekul duanya itu tersusun secara rapi. Dia itu benar-benar kristalin. Artinya apa? Kalau kita menyentuh salah satu tertentu, kita akan menghancurkan seluruh ikatan indium itu. Karena dia jarak antara atom satu dan atom lainnya sama. Dia kristalin. Tapi beda dengan polimer. Kalau polimer itu, dia itu ada yang ikatannya panjang, ada ikatannya pendek, ada yang entanglement-nya, maksudnya dia kan polimer ya, ikatan-ikatannya tuh rantai-rantainya tuh ada yang pendek, ada yang panjang. Nah itu dia yang merupakan penyebab dari kenapa dia ini bisa landai seperti itu. Nah ini indium udah selesai, kita juga bisa ukur, tarik kurva, analyze, peak integration enthalpy, accept. Ini sama dengan literatur ya. 156,6 dan juga peak-nya 157,2, enthalpy-nya 21,27. Nah, ini udah selesai. Ini salah satu kelebihan kayak instrumen juga software-nya. Ini lagi running tapi saya analisis. Jadi kita bisa live view. Jadi kita bisa live method view. Kita nggak harus nunggu metodenya selesai, kita langsung bisa analisis. Lalu di sini udah ada PP-nya. Ini untuk sampel PP 100% ya. Lalu saya juga dikasih sampel serat tire. Kita akan buka sampel serat tire. Bentar. Desktop. Tire. Nah, ini untuk yang tire. Sama saya first hitting, saya second hitting. Nah, mungkin ini kebetulan sampel tire-nya lagi bagus karena second hitting, first hitting dan second hitting karakteristiknya sama. Gitu. Nah, ini yang saya bilang ini adalah TG atau glass transition. Jadi sampel yang kedua atau tire itu dia memiliki TG. Nah, saya akan overlay. Saya buat kanvas baru, saya akan buat analisis second hitting-nya aja. Di sini saya akan zoom di sebagian ini, lalu kita bisa hitung TG-nya, analyze, glass transition. Nah, di sini ada
D itu proses TG-nya berlangsung pada suhu minus 90. Memang karat itu pasti di suhu minus 60 sampai minus 100. Lalu saya juga bisa edit analisis. Saya misalkan mencari tahu konsepnya, lalu end-setnya. Jadi proses TG itu berlangsung pada suhu minus 63, midpoint-nya minus 60, dan dia berakhir pada suhu minus 56. Ini karakterisasi TG. Jadi tayar itu pasti ngitung TG-nya. Nah, hal yang unik juga dari sampel yang dikasih ke saya, apa yang terjadi kalau saya menggabungkan kedua sampel ini? Misalkan sampel PP ini, sampel PP yang ini, saya gabungkan dengan tayar. Jadi 50%. Saya sudah ukur juga apa yang terjadi kalau kita memblending instrumen, memblending sampel. Desktop. Ini 50% tayar, 50% PP. Nah, kelihatan lagi first heating dan second heating bedanya mungkin lebih dominan sifat PP-nya daripada sifat tayarnya. Harusnya kan kita melihat TG di sini. Jadi kalau kita menggabungkan dua material, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia membentuk material baru, melting point-nya baru, entalpinya baru, kristallisasinya baru, atau kemungkinan kedua, itu dia tetap mempertahankan karakteristik keduanya. Dan di sini kita mau sebenarnya dia tetap mempertahankan karakteristik keduanya. Dia ada PP-nya kelihatan, DS-nya kelihatan. Tapi di sini dia lebih dominan PP-nya. Coba kita zoom buat canvas baru, second heating-nya saya ambil. Ternyata dia ada nih. Jadi DSC ini sangat sensitif sekali. Di sini kalau kita lihat, dia tetap ada karakteristik dari si tayarnya. Meskipun sangat kecil sekali. Kalau kita zoom, kita bisa grab scale-nya kita atur ke maksimum 0,2, misalkan ini 0,1. Ini ada TG-nya. Jadi kita bisa lihat ya, kalau kita gabungin, kita ketemu glacisisinya, kita ketemu melting-nya. Jadi ada melting-nya PP, ada glacisisinya tayar, meskipun dia sangat kecil. Lalu karena memang dia terlihat sangat kecil, di sini kita analyze speed-nya biar dia komplit. Lihat saja konsepnya. Ini data lengkapnya ya. Ada TG, ada melting. Jadi melting kita bisa lihat seperti ini. TG-nya mungkin kecil, kalau kita zoom dia kelihatan. Lalu saya ingin menjelaskan, ini kan 50-50%. Lalu apa yang terjadi kalau misalkan saya gedein sedikit jumlah tayarnya? Saya juga udah ngukur untuk yang 70%, 30%. 70%, 30%. Kalau kita lihat secara umum, kita kurang kelihatan, tapi kalau saya ambil second heating-nya aja, TG-nya, ini sebenarnya TG lebih jelas. Karena dia komposisi massa dari tayar lebih banyak. Tapi dengan proper zoom, kita bisa lihat lebih jelas. Jadi tetap kelihatan antara PP sama tayar. Itu dia intinya. Nah, lalu saya juga udah melakukan MDSC. Nah, MDSC ini sangat penting sekali. Ini PP-nya kan 100% ya tadi ya. Kita bisa lihat perbedaan antara first cooling sama heat, second heat sama first heat. Lalu apa yang terjadi kalau kita pakai MDSC atau Modulated Differential Scanning Calorimetry? Webinar B, MDSC, ini MDSC-nya. Kalau tadi salah satu metode hanya kita mendapatkan satu kurva, kita bisa lihat kalau di MDSC kita dapat 3 kurva sekaligus. Kurva yang ini
0 sampai suhu 100 ini adalah kurva total heat flow. Artinya apa? Ini adalah kurva yang kita dapatkan kalau kita pakai metode DSC biasa. Jadi bisa lihat di sini juga ada gundukan juga, kan? Di sini juga ada, di MDSC juga kelihatan. Nah, tapi kalau misalkan di MDSC kita mendapatkan 3 kurva secara sekaligus, reversing dan non-reversing. Nah, non-reversing ini adalah kurva yang berhubungan sama suatu hal yang bersifat kinetik atau hal-hal yang berbau sifat eksotermik. Artinya dia ini nggak akan muncul lagi kalau kita panasin. Itu intinya. Jadi dia membedakan antara kurva yang kinetik dan non kinetik. Nah, kita bisa lihat di sini yang reversing ini adalah kurva yang pure muncul akibat dari si sampel itu sendiri, intrinsic sampelnya. Jadi pure intrinsic sampelnya, dia nggak ada sifat kinetik, dia nggak ada thermal history di dalamnya, dia nggak ada. Jadi kita nggak butuh heat cool heat di sini. Tapi drawback-nya adalah untuk melakukan MDSC ini diperlukan diperlukan waktu yang sangat lama karena dia memanaskannya hanya 3 derajat Celcius per menit. Ini kita bisa lihat, kita bisa mendapatkan kurva hidrotermik yang lebih jelas tanpa ada kurva lainnya. Nah, perbedaannya apa sih antara MDSC dan DSC itu sendiri? Tadi saya sudah jelaskan. Untuk MDSC itu kita ganti sumbu X-nya, sumbu Y-nya, dengan modulasi temperatur. Nah, ini dia bedanya. Bisa kita lihat dia nggak linear, tapi dia sinusoidal. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, ini adalah metode MDSC namanya. Jadi, instead of dia naik secara linear, dia naik secara sinusoidal. Nah, dengan fenomena naik secara sinusoidal ini, kita mendapatkan namanya modulated heat flow. Misalkan. Nah, ini heat flow yang kita dapat, sinusoidal juga. Tapi modulated heat flow ini, kita bisa olah dengan menggunakan persamaan matematis namanya Fourier transform, kita bisa olah menjadi besaran reversing dan juga non-reversing heat flow. Reversing, non-reversing, non-reversing heat flow. Nah, oke. Sebenarnya ini hasilnya udah ada. Saya mungkin sebagai ini aja, sebagai tambahan saya akan coba ukur aja PP-nya. Saya akan masukin seperti biasa. Mungkin kita bisa masuk ke sesi diskusi juga, Pak Asep. Ya, jadi waktu kita sebenarnya udah tinggal 5 menit lagi, Pak. Ya. Ada pertanyaan dari beberapa peserta yang sepertinya langsung dari industri ya. Jadi kalau dari customer reference sepertinya ini juga yang sudah memakai DSC 25 dari TA Instrumen. Jadi kalau nanti pertanyaannya kita tidak cukup waktu, kita akan balas via email. Jadi kalau dari teman-teman misal Surya Raya Ruberindo, itu nanti ada email, kita bisa bantu jawab pertanyaannya, kita kirim via email. Ini bisa dari yang lain, karena nanti... Ada pertanyaan tadi Pak, sepertinya basic pertanyaannya, apakah dengan DSC kita bisa mendapatkan chemical properties, begitu? Sebenarnya lebih banyak sih physical properties ya, kayak sesuatu yang sudah terlihat gitu. Jadi melting point, atau dia crystallization point, atau dia gas transition. Tapi ada beberapa aplikasi yang kita memungkinkan untuk mendapatkan sifat chemicalnya. Misalkan kalau di chemistry kita bisa tahu protein apakah dia folding atau unfolding, misalkan. Saya nggak tahu apakah itu chemical. Tapi secara umum sih sebenarnya dia physical. Artinya kromatografi mungkin ya chemical properties-nya. Ya, tapi biasanya dia melibatkan kalau kita mau masuk ke chemical chemistry biasanya dia melibatkan perhitungan lain sih. Jadi data mentah dari DSC kita olah dulu gitu. Biasanya sih seperti itu. Itu salah satu contohnya kalau MDSC dengan pakai MTGA kita bisa cari tahu activation energy. Activation energy itu kita bisa cari tahu dari TGA, tapi kita nggak bahas itu, kita hanya mengingat. Itu dari data TGA, kita olah dengan persamaan Arrhenius, nanti masuknya bisa ke activation energy itu bisa jadi. Tapi secara langsung kurva yang kita dapat mostly physical properties. Oke.
Kemudian tadi Pak yang ASTM mungkin Pak Rizky masih ingat paling umum untuk di SC ini menggunakan ASTM berapa? Yang gimana Pak? ASTM. Metode di ASTM berapa mungkin yang paling sering digunakan? ASTM-nya saya lupa sebenarnya, tapi ada ASTM-nya, saya harus cari dulu ya. Saya agak lupa, karena yaitu ASTM-nya sebenarnya untuk mengukur indium. Jadi, saya pernah menemukan 3 ASTM yang dipakai di DSC. Pertama, ASTM 1511-nya saya lupa, tapi nanti mungkin saya akan coba. Pertanyaannya bisa email ke saya aja. Dia ASTM menggunakan DSC untuk menghitung heat capacity, itu memungkinkan. Jadi kapasitas panas kita bisa cari di DSC, karena kan dia menghitung panas. Terus yang kedua ASTM untuk mengukur indium. Jadi untuk sampel kalibrasi material standar. Lalu ketiga ASTM OIT. OIT itu ASTM menggunakan DSC, tapi kita nyari tahu OIT-nya di mana. OIT itu oksidasi intent, kapan dia bereaksi menggunakan oksigen, itu ada ASTM-nya. Lalu juga ada ASTM OIT dengan menggunakan high pressure. Jadi DSC ini ada beberapa jenis juga. Ada DSC yang biasa, ada DSC yang bisa high pressure. Jadi di dalam chamber itu high pressure. Nah itu biasanya digunakan untuk oli, crude oil, dan lain sebagainya. Nah itu ada ASTM-nya sendiri. Tapi saya nggak hafal ASTM-nya, tapi ada. Mohon maaf. Nanti bisa dibantu. Bisa. Ada email, kita bisa bantu jawab via email lebih lanjut ya. Ya, kontak saya nanti akan saya share juga di sini. Ada pertanyaan lain, Pak? Untuk cast iron juga nanti juga masih harus dilihat lagi ya Pak ya? Ya, karena temperaturnya relatif lebih tinggi untuk variabel. Ya. Jujur sebenarnya kalau material yang biasa saya ukur itu yang organik ya. Jadi ya, ternyata organik sih ya. Iya, organik. Berarti harusnya ada sih cast iron untuk DSC. Tapi biasanya kalau misalkan dia ada decomposition temperatur, dia ada bisa bereaksi dengan oksigen misalnya, itu kita pasti bisa cari tahu. Kapasitas panas pun dari cast iron kita bisa cari tahu. Tetapi kurvanya maaf saya belum pernah ukur, belum saya lihat. Mungkin nanti bisa ada kontak, mungkin bisa saya bantu untuk saya cari tahu mengenai cast iron lebih lanjut. Jadi ada titipan pertanyaan lagi Pak ini. Kalau ada teman-teman UB mungkin ada tesis atau tugas akhir yang butuh untuk uji sampel, bisa dibantu dari PT Komteknindo ya Pak ya? Iya bisa. Kontak bisa saya. Ini ada pertanyaan bagus juga nih. Saya baca-baca. Kalau dua kompartemen sampel dan reference, apakah mungkin membandingkan pola heat flow pada dua polimer yang serupa dan pada polimer dominasi yang tidak menurut, ataukah kompartemen reference harus kosong? Kompartemen reference itu harus kosong. Jadi kita hanya mencari tahu mengenai sampel itu dari bagian sisi sampel. Nah, kalau kita membandingkan antara sampel A dan sampel B, meskipun sampel B adalah sampel A termodifikasi, itu caranya adalah kita ukur sampel A-nya dan lalu kita ukur sampel B-nya. Dengan catatan, metodenya harus sama. Metodenya nggak boleh beda. Jadi, reference itu pasti harus selalu kosong. Dia akan selalu kosong. Kita nggak pernah harus sampel di bagian reference. Lalu bagaimana cara menghubungkan pengujian DSC dan juga TGA? Dia itu merupakan dua komponen komplementer. Tapi yang ini, TGA itu kita cari tahu decomposition temperaturnya, thermal stability-nya. Misalnya kita punya sampel A, sebelum kita ukur dengan DSC, kita harus ukur dulu dengan TGA. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih decomposition temperaturnya itu berapa. Kalau misalkan decomposition temperaturnya ternyata 200, tapi kita manasin dengan menggunakan DSC sampai 1300, maka DSC itu lebih mudah rusak karena dia terpolluted. Ini sebagian besar jenis DSC sama. Tapi kalau kita pakai TGA dulu, kalau kita tahu nih decomposition temperaturnya atau penguapan temperaturnya, thermal stability-nya 350. Maka untuk pakai DSC suhu 300 saya aman. Oke, jadi berarti ketika mungkin suatu saat ada para peserta atau institusi yang punya DSC, hal yang paling harus diperhatikan ketika mau menguji sampel berarti paling nggak data properties peak temperaturnya yang harus diketahui dulu ya Pak ya? Iya, itu penting. Bisa juga dilihat dari literatur juga bisa, tapi lebih bagus memang dengan menggunakan TGA. Gitu. Makanya saya bilang dia itu alat yang berbeda tapi komplementer, saling mendukung satu sama lain.
Oke, baik. Juga nih Pak, pertanyaan bagus juga nih Pak dari Pak Agus Yulianto, TMUMS. Perspektif saya di sini bisa mendeskripsikan energi yang diserap atau dilepas pada besi cor saat melting atau cooling dan diuji dalam bentuk sampel solid. Ini benar. Jadi tapi metodenya biasanya beda. Kalau untuk masalah cor-coran atau misalkan masalah beton atau masalah semen, itu kita pakai metode namanya isothermal calorimetry. Dia serupa dengan DSC, tapi dia nggak meramping temperatur. Dia tuh nggak merem. Maksudnya ya, kita naikin dari suhu 50 sampai suhu 200, nah itu kita nggak gitu. Biasanya kalau misalkan dalam hal-hal kasus ini cor yang ada di kepala saya, semen atau misalkan dia konkret, itu ada lagi alatnya namanya isothermal calorimetry, sama dengan DSC, tapi dia isothermal. Dia benar-benar kita ngitung panas yang diserap atau panas yang dikeluarkan si sampel tersebut, si semen tersebut, tapi itu isothermal dan kita jaga kapal isothermal dan kita lihat apakah dia itu bereaksi menyerap panas atau mengangkat. Tapi intinya iya bisa untuk menyerap atau mengangkat panas. Tapi umumnya untuk masalah cor-coran dalam hal ini yang ada di kepala saya, semen dan juga konkret itu lebih banyak metodenya dengan menggunakan isothermal calorimetry, dan dia ini ada AST-nya khusus sendiri. Jadi makanya saya instrumen membuat alat khusus untuk mungkin bisa hubungi saya nanti kalau misalkan ada aplikasi yang berhubungan dengan semen dan juga konkret, terutama untuk panas hidrasi, itu kita bisa. Oke, baik Pak Rizky. Jadi mungkin bisa ditutup dulu untuk yang saat ini kita udah di sesi paling terakhir. Mungkin Bapak bisa sharing untuk kontak Pak Rizky kalau ada para peserta mungkin nanti mau melanjutkan pertanyaan yang lebih lanjut. Saya sangat menerima diskusi. Jadi karena memang pekerjaan saya selain menjual alat, saya juga sangat senang untuk berdiskusi kalau misalkan ada sampel yang bisa saya ukur atau bisa kita buat peneliti bersama. Karena kan sebagian besar universitas juga merupakan calon customer ya, meskipun belum punya alatnya. Saya harap ke depannya punya biar kerjasama kita lebih terjalin. Ya, teman-teman mungkin yang masih mahasiswa saat ini bisa jadi 1-2 tahun ke depan bisa jadi kalau di industri masuk di bagian QC atau R&D, dan itu mereka akan sangat terkait dengan alat-alat seperti ini. Jadi ini email saya dan juga kelihatan ya, email saya dan juga nomor telepon saya di website.id. Jadi kalau misalkan ada mungkin dosen-dosen, meskipun kita punya live demo dari sistem juga TGA, seperti yang ada di belakang saya ini. Tapi untuk submission sampel kita bisa, hanya saja ada beberapa ketentuan yang berlaku, nanti bisa kita diskusikan. Baik, jadi itu bisa dicatat teman-teman dari peserta. Oke, terima kasih sebelumnya buat para panitia yang sudah memberikan waktu pada kami untuk sharing knowledge ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rizky bermanfaat untuk kita semua, terutama buat adik-adik ya yang nanti ke depannya akan terjun di dunia industri, ataupun kalau ada teman-teman dari para peneliti yang terkait dengan thermal analysis. Baik, selanjutnya akan kami kembalikan ke MC untuk acaranya. Demikian acara webinar kita pada pagi hari ini. Saya Delia Hani Wakida selaku MC mohon undur diri. Mewakili teman-teman panitia, kami mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.